Abraham Samad diperiksa selama 10 jam perihal siniar atau tayangan podcastnya yang membahas polemik ijazah Jokowi bersama Roy Suryo CS. Meski Samad menilai pemeriksaannya adalah upaya membungkam suara kritis, relawan Jokowi yakin penyidik punya alasan kuat menggali keterangan dari mantan ketua KPK itu. Usai namanya ramai dibincangkan karena disebut-sebut menjadi satu dari 12 orang terlapor kasus ijazah Jokowi, mantan Ketua KPK Abraham Samad Rabu pagi memenuhi panggilan penyidik Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Samad menilai pertanyaan dari penyidik selama hampir 10 jam itu keluar dari substansi surat pemanggilan untuk menggali peristiwa tanggal 22 Januari. Menurut Samad, polisi lebih banyak menggali konten podcastnya bersama Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon yang tayang di kanal YouTube-nya tanggal 22 Mei 2025. Dari pertanyaan-pertanyaan itu lebih banyak menanyakan tentang isi podcast saya. Isi wawancara saya terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, Kurnia, dan Rizal Fadila. Ada upaya untuk membungkam kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan sikap kritis dari masyarakat sipil, dan sekaligus mempersempit ruang demokrasi. Ini yang paling berbahaya. Namun, alasan kebebasan berpendapat yang dilontarkan Samad menurut pendukung Jokowi sudah sangat tendensius, hingga mengarah pada penghinaan dan pencemaran nama baik mantan wali kota Solo itu. Demokrasi itu sah-sah saja, Bang Tifal, tak sepanjang demokrasi itu ya tidak mencemarkan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita berbicara demokrasi, Pak Insinyur Joko Widodo ini kan korban dari ujaran kebencian, korban dari fitnah, korban dari tindakan-tindakan di mana beliau dilecehkan betul. Kalau menurut saya beliau dilecehkan betul. Oke. Artinya ya kalau memang mau berdemokrasi tapi jangan juga melakukan yang diduga tindak pidana, yaitu penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Gitu. Subdit Keamanan Negara di Reskrimum Polda Metro Jaya saat ini masih memproses 6 laporan polisi, termasuk laporan yang dibuat Jokowi terkait pencemaran nama baik dan atau fitnah. Dalam kronologi yang disampaikan Jokowi saat membuat laporan, terdapat 5 nama, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, Egy Sujana, Tifauzia Tiasuma, dan Kurnia Triroyani. Namun, setelah naik status penyidikan, para terlapor dalam perkara ini menjadi 12 orang, yang salah satunya adalah Abraham Samad. Tim Liputan Kompas TV. Merasa pemeriksaannya kemarin tidak sesuai konteks kasus dalam undangan penyidik, Abraham Samad meyakini ada upaya kriminalisasi dan pembatasan kebebasan berekspresi. Saya akan tanyakan langsung hal ini kepada Abraham Samad yang sudah terhubung melalui sambungan daring. Bang Abraham, 10 jam diperiksa, 56 pertanyaan pada 13 Agustus 2025 lalu. Betul ya, lokus tempus delictinya pada 22 Januari, ini peristiwa apa di 22 Januari ini, Bang Samad? Makanya pada saat saya awal diperiksa, ini terus yang saya perdebatkan dengan penyidik karena awal-awalnya tidak dijelaskan. Saya kan tidak tahu peristiwa apa yang terjadi di 22 Januari. Kalau menurut KUHAP kan seharusnya dijelaskan ya kepada saksi yang dipanggil untuk diminta keterangannya supaya dia bisa memberikan keterangan sesuai yang dia dengar, dia lihat dan dia rasakan. Itu kan saksi, kategorinya seperti itu. Namun Jadi, itu nggak dijelas-jelaskan. Nanti saat-saat mau terakhir baru dijelaskan. Oke, jadi saya konfirmasi kembali Bang Samad, sampai sore hari ini Anda tidak tahu mengapa tempus locus delictinya di 22 Januari. Kalau tanggal rilis podcastnya itu tanggal berapa? Podcastnya siapa, Mbak? Bang Samad.
Yang bersama Kalau saya narasumber itu- Roy Suryo, Dr. Tifa Ya, Rismon. kalau saya tuh mulai bulan kalau nggak salah ya antara Maret, April atau Mei. Jadi jauh sekali. Halo, Ya, silakan. kalau saya itu bulan April, Mei gitu ya, yang mulai wawancara mereka semua itu ya. Nah, sedangkan lokus yang kemarin dipersoalkan, yang menjadi lokus dan tempus delictinya, yaitu peristiwa tanggal 22 Januari 2025. Hmm, Jadi berulang-ulang kita tanyakan, itu peristiwa apa? Dan terlalu lama, pertanyaannya lebih banyak mengenai hal-hal yang sifatnya data diri, misalnya SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, S1 di mana, S2 di mana, kira-kira lebih banyak yang begitu sifatnya ya. Oke, lalu kenapa Oleh karena Anda itu- merasa pemanggilan Anda kemarin sebagai bentuk kriminalisasi dan juga pembungkaman untuk bersuara? Karena pada akhirnya saya mengerti bahwa yang dipersoalkan adalah wawancara saya terhadap Roy Suryo karena diperlihatkan video itu. Waktu lagi diperiksa kita diperlihatkan apa benar Pak Abraham mewawancarai Roy Suryo sehubungan dengan kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Saya bilang benar. Jadi saya katakan apa hubungannya video yang Anda perlihatkan ke saya yang waktunya adalah sekitar bulan April dengan peristiwa yang ada di dalam surat panggilan yaitu 22 Januari. Ini melanggar saya bilang. Karena seharusnya yang Anda tanya saya harus sesuai dengan panggilan locus tempus delictinya itu tanggal 22 Januari. Harusnya Anda concern di situ. Oleh sebab itu perdebatannya lebih banyak ke situ sehingga pemeriksaannya ya itu tadi agak lama. Sebenarnya sih bisa cepat kemarin tapi perdebatannya di situ kan sehingga berlarut-larut. Setelah saya diperlihatkan video, oke tunggu dulu ya, jangan dipotong ya supaya lengkap ya. Setelah diperlihatkan video wawancara saya, akhirnya saya tahu bahwa yang dipersoalkan itu adalah isi wawancara saya. Oke. Oleh karena itu saya berkesimpulan bahwa kalau yang dipersoalkan adalah produk podcast, maka itu adalah salah satu bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat. Kenapa saya katakan demikian? Karena podcast itu adalah ruang untuk orang berdiskusi, ruang untuk orang mengeluarkan pendapat. Ada adu argumen di situ, ada adu argumentasi dan diskusi. Oke. Karena terus terang Mbak ya, podcast saya itu bertujuan untuk mengedukasi, mencerahkan dan memberi informasi kepada halayak Oke. ramai apa Begini yang Bang Samad. mereka dan apa yang menjadi kewajiban mereka. Oke, begini Bang Beda Samad. dengan misalnya kalau tunggu. Ya. Beda misalnya kalau Anda buka ada podcast yang isinya kalau bahasa anak Gens itu ale-ale, lucu-lucu, konten-konten entertainment. Itu bukan produk jurnalisme. Oke, Gitu. begini Bang Samad, Oleh karena itu saya Anda bilang ini menyebut adalah- bahwa konten podcast Anda adalah edukasi hukum. Tapi Anda juga sebagai mantan ketua KPK terbiasa sebenarnya dengan verifikasi, dengan bukti-bukti. Tapi di podcast tersebut Anda tidak menghadirkan pihak dari Pak Jokowi. Yang Anda hadirkan hanya Roy Suryo, Dr. Tifa Rismon Kurnia, dan Riza Fadila. Oke, tapi podcast saya ya setiap saat bisa digunakan sebagai tempat klarifikasi. Kalau ada seseorang atau ada masyarakat merasa sesuatu yang ditayangkan itu perlu ada keseimbangan, maka saya membuka ruang untuk mendatangkan mereka untuk melakukan klarifikasi di situ. Kan begitu. Jadi silahkan, karena kan kita sampai ke silahkan kalau ada yang mau kita bukakan ruang, silahkan kita klarifikasi. Lewat podcast itu kita undang mereka menjelaskan. Tapi ini kan nggak ada, kan gitu. Oke, Bang Kira-kira Samad, seperti itu. jika memang kasus ini akan naik ke tahap selanjutnya,
apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda juga mempertahankan konten-konten yang ada atau justru akan istilahnya mengkoreksinya? Dan apakah Anda siap jika nanti dibutuhkan uji kasus dalam podcast Anda ini sebagai bentuk dalam batas kebebasan bersuara dan berpendapat? Ya, oleh karena itu saya bilang kita tetap membuat ruang. Kalau orang keberatan, maka itu kan ruangnya ada klarifikasi ya. Ada hak jawab. Kan gitu kalau di media. Kan gitu. Jadi hak jawab itu kita bisa berikan. Dia tempat dan waktu untuk menyampaikan di podcast itu. Kan begitu, sederhana kan. Kalau misalnya ada media, ada narasumber merasa keberatan. Biasa kan disomasi gitu. Maka setelah kita tahu, kita berikan dia namanya hak jawab. Kan kalau di media silahkan. Kan begitu. Anda Tidak juga langsung menyebut dibawa ke ranah pidana. Tapi terlepas daripada itu sebenarnya, halo? Ya, silakan Bang Halo? Samad. Ya, silakan. Terlepas, masih bisa dilihat wajah saya? Iya. Terlihat dengan jelas Bang Samad, silahkan. Tapi terlepas daripada itu semua, setelah saya menganalisa pertanyaan-pertanyaan kemarin, karena tidak sesuai lagi dengan tempus locus delicti tanggal 22 Januari, maka saya lihat bahwa proses yang terjadi kemarin itu adalah sebuah proses pemeriksaan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oke, kami tangkap. Minta maaf, Mbak. Saya ini orang hukum, sudah 30 tahun di dunia ini dan mantan penyidik KPK. Sekarang singkat saja Bang Samad. Singkat saja, jika kasus ini kembali naik dan Anda jadi tersangka, Anda menyebut akan melawan dalam bentuk apa? Oh iya, saya akan melawan. Kenapa? Karena menurut saya ini bukan tentang Abraham Samad, tapi ini adalah sebuah proses, ya, nasib, sebuah aturan yang diatur di dalam konstitusi mengenai kebebasan orang berpendapat dan berekspresi. Karena kalau ini dilanggar, konstitusi dilanggar, orang dilindungi loh oleh konstitusi terhadap kebebasan orang berpendapat. Kalau ini dilanggar, dikriminalisasi, maka saya bisa pastikan ini sama dengan mempersempit ruang demokrasi. Dan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip human rights. Ya, baik. Kami tangkap Bang Abraham Samad, terima kasih atas tanggapannya terkait dengan pemeriksaan kemarin yang sudah dilakukan pada 13 Agustus 2025.